495 160 dengan nomor UKG 2015-022-83425. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 18 bulan Agustus tahun 2021, akan melaksanakan pembelajaran secara daring di lokasi PPL SMP sekolah asal saya, yaitu SMP Negeri 2 Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pada materi gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama yang berkenan masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Karena hari ini berkaitan dengan materi tentang sistem pencernaan, di sini Ibu akan menampilkan tentang beberapa orang yang berjasa di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Sarmilor yang berperan untuk merintis pendirian dari Palang Merah Indonesia. Dan yang kedua ada Ibu Ibu Asri Ainun Ubi yang merupakan istri dari Presiden Indonesia yang ketiga atau Bapak B.J. Habibie. Jadi ada dua ini yang kita kenal di bidang kesehatan, yaitu Profesor Dr. Sarmito dan Ibu Asri Ainun Habibie yang berperan mendirikan Bank Mata. Nah, masih ingat materi sebelumnya tentang organ pencernaan apa saja? Yang pertama organ pencernaan kita apa? Mulut, ada 5 ya, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus dasar. Kemudian untuk nutrisi atau bahan makanan yang kita perlukan apa saja? Vitamin, protein, karbohidrat,
ya, sembelit atau susah buang air besar. Jadi apa yang mempengaruhi dari gambar ini? Apa yang salah dari mereka? Kira-kira kok bisa sembelit dan diare? Ya, tidak mencuci tangan ya. Kemudian perilaku yang hidupnya tidak bersih. Makanya menimbulkan penyakit berupa diare maupun sembelit. Nah, manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu agar kalian bisa mengetahui gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan dan bagaimana cara kalian mencegahnya agar tidak terkena penyakit sistem pencernaan. Baik, kita akan melakukan ini ya, kita atau mengerjakan soal. Sebelumnya tujuan pembelajarannya akan kita capai. Ini ya, ada beberapa. Yang pertama, menuliskan macam-macam penyakit pada sistem pencernaan. Yang kedua, menganalisis gangguan apa saja pada sistem pencernaan. Yang ketiga, upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik dapat menjadikan hasil penelusuran. Jadi nanti kalian akan melakukan diskusi dan presentasi ya. Nah, untuk penilaian ada 3, penilaian singkat, penilaian pengetahuan, dan penilaian pengetahuan. Ini nanti kalian melakukan retest dan kontes. Sampai sini Pak? Nah, baik, Ibu akan membagikan soal retest. Silakan dikerjakan ya.
penyebabnya disebabkan adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. Nama penyakit sembelit atau konstipasi. Penyebabnya terlalu banyak minum susu, kekurangan asupan serat, kekurangan asupan air, kurang aktif gerak, sedang mengonsumsi obat antasida yang mengandung kalsium atau aluminium, atau sedang stres. Nama penyakit GERD. Penyebabnya karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Nama penyakit keracunan makanan. Penyebabnya Salmonella, C. botulinum, Shigella, dan parasit Giardia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, nama penyakit diare. Penyebab keracunan makanan, alergi makanan tertentu, makanan yang tidak tepat. Cara mengobatinya: minum banyak cairan, makan makanan sehat, rendah serat, hindari makanan yang membuat diare makin parah. Penyakit kedua, penyebabnya makan tidak teratur, konsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Cara mengobatinya: mengonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetracycline. Penyakit ketiga, sembelit atau konstipasi. Penyebabnya frekuensi BAB tiba-tiba lebih jarang atau lebih sulit dari biasanya. Cara mengobatinya: memperbanyak konsumsi makanan berserat dan minum air dan berolahraga. Penyakit keempat, radang usus buntu atau appendicitis. Penyebabnya usus buntu tersumbat oleh tinja, asing, kanker, atau infeksi. Cara mengobatinya: melakukan operasi. Penyakit kelima, karies gigi. Penyebabnya infeksi pada struktur gigi, karies gigi. Cara mengobatinya: menyikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Terakhir kelompok 3 yang membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama penyakit gangguan diare. Akibat gejala kram perut, kembung, mual, hingga adanya darah di ginjal. Penyebab konsumsi makanan yang telah dikontaminasi bakteri atau parasit, samping obat atau antibiotik hingga prosedur medis atau misalnya operasi para alergi. Nama penyakit MAH. Akibat atau gejala tidak nyaman pada perut seperti nyeri atau perih. Penyebab mengonsumsi makanan asam, makanan pedas, dan kopi, tidak cuci tangan sebelum makan. Nama penyakit atau gangguan sembelit. Akibat atau gejala susah BAB atau kram pada perut. Penyebab kurang minum air dan kurang makan makanan yang berserat, kurang aktivitas bergerak Nama penyakit atau gangguan GERD atau gastroesophageal reflux. Akibat atau gejala asam dari lambung memicu iritasi pada esofagus, panas di dada, nyeri dada, mual, muntah, batuk. Penyebab obesitas, kehamilan, hernia, dan terhambatnya pengosongan lambung. Nama penyakit atau gangguan radang atau usus buntu. Akibat atau gejala nyeri di dekat area pusar, mual dan muntah, demam, susah kentut, perut kram, tidak nafsu makan. Penyebab disebabkan karena usus buntu tersumbat oleh tinja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi karena usus buntu namanya appendix, jadi penyakitnya appendicitis. Tambahannya dari karies gigi, seperti yang ibu sampaikan itu ya, atau gigi berlubang. Nah, kalau diare sudah kalian bahas tadi ya, penyebabnya karena
perilaku hidup yang kurang sehat tadi, jarang mencuci tangan. Kemudian kalau nggak, apa penyebabnya tadi? Makannya tidak teratur. Ya, jadi kalau misalnya kalau pagi itu kan haruslah sarapan walaupun sedikit gitu ya, jadi biar malamnya terisi. Ya, jadi kalau kebiasaan itu tidak diperbaiki, makanya akan berkurang. Maksudnya yang diserang apa? Organ penyerangnya apa? Ya, lambung kita. Kenapa lambungnya? Ada apa di lambung bisa mengalami iritasi atau luka. Kemudian konstipasi atau sembelit atau juga buang air besar. Kenapa bisa timbul sembelit? Iya, sembelit artinya buang airnya jarang. Lawan dari diare, kalau diare kan bisa berlebihan, kalau sembelit malah jarang BAB. Penyebabnya apa kira-kira? Makanannya gimana? Kurang apa? Iya, kurang sayur. Apalagi? Iya, kurang makan buah juga, minum air putih juga kurang. Nah, mengakibatkan tinja atau fesis kita menjadi padat atau keras. Ya, dia akan sakit sekali sama. Dia juga sama ulat, kalau ini kan sakit. Kemudian yang keempat, radang, usus buntu. Ada gambarnya sih ya. Di mana sih usus buntu letaknya? Di balik radang. Di usus besar atau usus halus? Usus ada di dalam ini. Nah, nomor 7. Di mana letak si usus buntu atau si umbai cacing? Di usus besar. Ini kan usus besar. Itu mah ada fesis yang berperadab atau biji cabai ya, jadi menyebabkan peradab dan harus dioperasi dibuang. Yang terakhir, nah ini ada yang karies atau dental karies. Penyebabnya ada mikroorganisme karena jarang membiasakan untuk bersikat gigi dan makanan-makanan yang berserat. Kenapa kebiasaan ini juga makan makanan atau yang manis menyebabkan mikroorganisme itu merusak gigi karena ada makanan manis. Kenapa disikat ya? Dan memeriksakan secara rutin selama 6 bulan sekali walaupun tidak ada gejala, nggak ada keluhan. Nah, sobat kita yang ditanyakan, walaupun masih banyak lagi ya penyakit pada internal manusia ini kompleks, banyak dari mulut ke lambung ke usus sampai ke anus. Di anus ada yang tahu penyakit apa? Nah, apa itu ambeien? Atau wasir atau hemoroid. Kenapa kok bisa ambeien? Keseringan apa? Duduk, iya, perilaku duduk, kelamaan duduk jadi ya. Ambeien itu artinya anusnya apa ya? Ada luka. Karena keseringan duduk juga faktor sembelit juga bisa, kan bisa berdarah kadang-kadang ya. Nah, dari sini kesimpulannya apa yang kita dapatkan? Ya, kesimpulan yang pertama kita harus menjaga kebersihan. Apalagi? Menjaga pola makan. Bagus. Apalagi? Nah, menggunakan air bersih. Kira-kira apa lagi selain menjaga pola makan, kebersihan, dan harus pakai air bersih? Lagi kira-kira apa? Mengurangi apa, minuman apa tadi? Ya, jangan pemanis. Jadi itu upaya yang harus kalian lakukan agar terhindar dari ini yang betul tadi ya. Iya.
bacanya lebih keras.